Masya Allah. Allah Akbar. Ini sudah coba tangan. Oh nggih, nggih. Oh nggih, monggo Syekh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, kabar saya, kabar teman-teman saya semuanya baik-baik saja. Untukmu, baik, kembalilah saja. Baik. Lalu, bagaimana kabar anak kecil itu? Alhamdulillah untuk kabarnya si Bawor baik-baik saja, Syekh. Ya, syukurlah. Jenengan tadi bersama siapa, Syekh? Dia adalah salah satu pengikutku. Jadi, kedatanganku kali ini menemui kalian. Saya ingin berpesan. Itu pun jika kalian berkenan. Pesan apa, Syekh? Jika kalian berkenan, temuilah salah satu sahabat perguruanku. Sahabat? Siapa, Syekh? Beliau bernama Syekh Maulana Wahid. Beliau adalah sahabat satu perguruan denganku. Mohon maaf, Syekh. Untuk apa saya menemui beliau, Syekh? Ya, beliau adalah salah satu murid dari guru yang sama denganku. Dan kami sudah lama tidak berjumpa. Namun, pada saat kalian menginjakkan kaki di tempat ini yang kedua kalinya, saya dan beliau bertemu lagi di tanah ini. Dan beliau meminta izin kepadaku untuk meminta satu mustika paku bumi kehidupan kepadaku. Namun, saya mengatakan untuk memintanya langsung kepada kalian. Dan akan lebih baik jika kalianlah yang menemui Syekh Maulana Wahid. Lah, mohon maaf. Beliau ada di mana, Syekh? Beliau saat ini berada di sana. Oh, maksudnya masih di tanah ini, Syekh? Ya, benar. Mohon maaf, Syekh. Saya ingin bertanya daripada saya penasaran. Jenengan ini kan satu perguruan dengan Syekh Maulana Wahid dahulu. Berarti kan kemungkinan besar ketika itu jenengan ditugaskan untuk ke tanah Papua,
dan memegang pusaka paku bumi kehidupan, tentunya Syekh Maulana Wahid tahu apa tidak? Tentunya. Saya ditugaskan di tanah Papua dan beliau ditugaskan di tanah ini. Dan beliau tahu bahwa jenengan ketika ditugaskan di tanah Papua lalu memegang amanah untuk memegang pusaka paku bumi. Tentu saja. Itulah kenapa beliau meminta paku bumi kehidupan. Karena beliau tahu saat ini paku bumi kehidupan sudah berada di tangan manusia dan menjadi beberapa bagian. Apakah Syekh Maulana Wahid dulu pernah ngomong kepada jenengan bahwasanya, atau begini, Syekh Maulana Wahid apakah tahu bahwasanya suatu saat nanti paku bumi kehidupan ini akan jatuh kepada tangan manusia? Ya, beliau sangat mengetahuinya. Karena dari dulu beliau sangat menunggu waktu di mana paku bumi kehidupan itu berada di tangan manusia. Dan saat inilah beliau meminta paku bumi kehidupan. Saya sedang mendengarkan jenengan berbicara dan sekaligus saya juga sedang membayangkan ini, Syekh. Apakah dulu Syekh Maulana Wahid pernah berbicara dengan jenengan, mungkin guyonan atau serius tentang paku bumi kehidupan, bahwasanya suatu saat nanti jika paku bumi kehidupan ini sudah dipecah menjadi banyak, saya memintanya satu, ataukah pernah mengatakan hal seperti itu dulu? Dulu beliau menginginkan, tentu saja beliau sangat berharap, namun dia tidak pernah mengeluarkan kalimat atau kata-kata menginginkan satu atau secuil ataupun serpihan dari paku bumi kehidupan. Namun saya paham dengan apa yang beliau ucapkan. Dia sangat menginginkannya. Maka dari itu jenengan datang ke sini juga menemui kami dan menyuruh kami untuk memberikannya kepada Syekh Maulana Wahid. Ya, tentunya saya menyuruh kalian untuk kalianlah yang menemui beliau. Karena ada suatu benda yang nantinya beliau akan berikan kepada kalian. Apa itu? Benda itu sangat-sangat dikagumi oleh para makhluk yang sangat mengetahui benda yang didapatkan oleh Syekh Maulana Wahid. Karena bagi makhluk-makhluk yang mengetahuinya, Syekh Maulana Wahid mendapatkan benda itu dari pertapaan yang sangat panjang. Beliau bertapa selama 20 tahun. Untuk mendapatkan benda itu. Ya. Dan sekarang beliau ingin memberikannya kepada kami atau menukarkannya dengan paku bumi. Kemungkinan beliau akan menukarnya, namun bukan kalimat yang tepat jika beliau berbicara menginginkan paku bumi kehidupan, namun dengan ditukar apa yang dia miliki saat ini. Karena beliau sangat meyakini dengan paku bumi kehidupan yang sudah di tangan kalian, karena kalian manusia-manusia yang sanggup mengemban amanah-amanah besar. Jadi, walaupun benda itu sangat berharga untuk beliau dan makhluk-makhluk di sekitar beliau, beliau ingin memberikan kalian yang pastinya nantinya akan bermanfaat untuk kalian dan sesama bangsa-bangsa kalian juga. Oh, berarti, mohon maaf, berarti
Syekh Maulana Wahid itu melihat jenengan memberikan paku bumi kepada kami dan merasa paku bumi itu nanti akan bermanfaat untuk banyak makhluk, sehingga beliau ingin melakukan hal yang sama dengan jenengan. Ya, benar sekali. Lalu, saya ingin bertanya, bagaimana dengan sahabat-sahabat kalian yang sudah memiliki paku bumi kehidupan itu? Ya. Baik. Alhamdulillah, Syekh. Dari beberapa mustika paku bumi kehidupan yang kita dapatkan kemarin, dan alhamdulillah sudah kami sebarluaskan kepada manusia yang memang masih ada sisanya. Dan dari beberapa orang yang sudah memiliki atau memegang pusaka paku bumi kehidupan, ada yang alhamdulillah sudah merasakan manfaat yang begitu luar biasa. Bahkan ini orang dari negeri seberang mau datang ke tempat saya, dan posisi sekarang sudah di tempat saya, malah belum ketemu dengan saya. Beliau dari Amerika. Beliau datang ke sini hanya ingin berterima kasih secara langsung karena sudah merasakan manfaat yang begitu besar, manfaat yang begitu luar biasa dari paku bumi kehidupan. Lalu ada lagi beberapa orang, salah satunya beliau pengusaha yang ditimpa musibah bangkrut berkali-kali. Beliau sudah ngutang ke sana kemari untuk mencoba bangkit, namun tidak bangkit-bangkit, yang ada bangkrut dan bangkrut, sehingga hutangnya semakin banyak. Tapi keajaiban datang ketika beliau memahar pusaka paku bumi kehidupan. Alhamdulillah beliau sudah bercerita kepada saya, usahanya sudah mulai berjalan lagi, dan sudah ada tanda-tanda bahwa insya Allah usahanya akan berhasil. Bahkan beliau menjanjikan dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang, jika memang usahanya nanti benar-benar sudah berjalan lancar, hutang-hutang yang sebelumnya sudah ditutup, beliau bernazar untuk datang ke rumah saya. Bahkan beliau bernazar ingin memberikan uang sebesar 2 miliar kepada saya. Tentunya bukan untuk saya, namun untuk membantu sesama. Namun saya tidak mengharapkan itu, karena jika memang beliau berhasil, saya ikut senang dan alhamdulillah. Namun jika memang apa yang beliau katakan ingin memberikan uang yang begitu besar kepada saya, ya saya sangat berterima kasih, dan saya akan melakukan atau menjalankan amanah yang beliau nanti perintahkan. Dan selain itu juga masih ada lagi beberapa orang yang ceritanya kurang lebih sama, berhasil dalam melakukan bisnisnya, berhasil dalam mengangkat derajatnya, pangkatnya, namun tidak bisa saya ceritakan semua. Pada intinya seperti itu. Namun saya mohon maaf sekali, itu mungkin cerita yang positif. Ada beberapa orang juga yang sampai detik ini belum merasakan manfaatnya. Bahkan mungkin salah satu di antara mereka ada yang sudah menyesal karena sudah memahar paku bumi, ya karena tidak merasakan manfaatnya. Ya. Jadi itu bagaimana, Syekh? Kabar inilah sebenarnya yang saya tunggu. Kabar di mana sahabat kalian belum merasakan, belum menikmati manfaat dari paku bumi kehidupan itu. Karena di setiap siapa yang memegangnya pasti akan berbeda dari pemegang-pemegang yang lainnya. Tinggal di mana si pemegang atau si pemilik mustika paku bumi kehidupan itu bisa bersabar atau tidak. Karena semuanya tidak bisa didapatkan secara singkat.
saya juga sudah mencoba menjelaskan kepada mereka bahwasanya memang paku bumi kehidupan, meskipun banyak makhluk yang mengagumi, banyak makhluk yang mengatakan manfaatnya begitu luar biasa, saya tetap mengatakan kepada mereka bahwasanya benda tetaplah benda. Kita tetap harus meminta kepada yang menciptakan kita. Kita harus tetap berdoa kepada Gusti Allah melalui perantara pusaka paku bumi. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan bisa terkabulkan. Namun yang namanya manusia, Syekh, mohon maaf, saya di sini bukan bermaksud apa-apa. Soal ilmu tentunya jenengan lebih tinggi. Namun di sini saya hanya ingin menyampaikan, memang manusia tempatnya khilaf, tempatnya dosa. Jadi masih ada segelintir orang seperti yang saya sudah katakan tadi, bahkan menyesali sudah memahar. Itu sebenarnya saya sangat disayangkan, karena kemungkinan besar tinggal menunggu sabar saja dan berdoa, padahal insya Allah pasti akan mendapatkan manfaatnya. Namun mereka tidak mau bersabar, ya tidak apa-apa. Kau sampaikanlah, jangan sampai menyepelekan benda yang sudah dimilikinya, benda paku bumi kehidupan itu. Karena suatu saat nanti, mungkin bahkan tanpa disadarinya, akan sangat bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Mungkin belum mereka rasakan saat ini, namun ketika nanti mereka di usia senja, ketika mereka sudah berganti keturunan. Jadi saya berpesan, jangan sampai berpindah tangan kecuali keturunan-keturunan mereka. Karena saya sangat meyakini, pasti benda itu akan sangat bermanfaat untuk mereka-mereka yang memilikinya. Padahal hanya menyimpannya saja. Ya, benar. Cukup menyimpannya saja, teman-teman. Insya Allah bermanfaat. Hanya tinggal bagaimana kita mau bersabar atau tidak. Ya, benar. Mohon maaf, sebenarnya sih kita ini berempat juga sudah bisa menjadi contoh. Kita berempat tidak mendapatkannya, namun kita tetap biasa-biasa saja. Tapi yang berhasil mendapatkannya malah ada yang seperti itu. Tapi ya tidak apa-apa, yang namanya manusia ya memang berbeda-beda sifatnya. Tapi ya saya harap mudah-mudahan seperti itu yang jenengan katakan. Tidak akan sia-sia yang mereka berikan kepada kalian. Dan kalianlah yang menjadi perantara untuk berbagi kepada siapa-siapa yang tidak dan penuh kekurangan. Dan apalagi kalian diberi amanah untuk membuat atau membantu tempat-tempat ibadah, bukankah seperti itu? Seharusnya mereka bisa menyadari mereka bukan membeli, namun mereka bersedekah. Apa yang mereka sudah keluarkan, apa yang mereka sudah berikan, pastinya akan kembali berpuluh-puluh kali lipat lebih banyak yang mereka keluarkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, saya juga sependapat dengan jenengan, Syekh. Bahkan memang ini mohon maaf, saya berbicara dengan teman-teman saya ini. Memang kalau kita mau bersedekah itu udah jelas, Ya, benar. kita pasti akan mendapatkan balasannya. Benar. Asalkan jangan mengharapkan, tapi yakin pasti akan mendapatkan gantinya, bahkan lebih dari yang kita berikan. Daripada kita berusaha, mohon maaf ini sekalian untuk mengingatkan buat teman-teman yang mungkin senang dengan judi-judi online. Ini sebenarnya saya nonton di video YouTube pengajian Gus Idam. Daripada kita ngeslot judi online berharap mendapatkan kemenangan yang besar,
itu kan belum tentu dan belum jelas akan dikasih kemenangan. Iya, betul. Mending kita bersedekah, itu sudah jelas kita akan mendapatkan kembalian yang benar-benar berlipat ganda. Iya, benar. Itu sih teman-teman. Jadi bagaimana Syekh? Ya, contohnya seperti kalian. Kalian sudah menjadi contoh untuk mereka-mereka. Kalian bisa disebut sebagai pendekar. Seorang pendekar bukan apa yang kelak ia akan dapatkan, tapi seorang pendekar hanya berniat tentang apa yang mereka bisa berikan kepada sesamanya. Ya insya Allah dan mudah-mudahan kami tetap seperti itu Syekh. Namun kita juga perlu perhatian dari makhluk-makhluk seperti jenengan. Karena dengan bertemunya dengan makhluk-makhluk seperti jenengan inilah yang salah satunya mengubah pikiran kita menjadi lebih baik. Mungkin tanpa jenengan-jenengan kita tidak tahu juga akan menjadi manusia yang seperti apa. Terima kasih atas tuntunannya, terima kasih atas sarannya, dan insya Allah kami tidak berjanji, namun kita akan mengusahakan nanti jika kami sudah mendapatkan paku bumi kehidupan yang baru, kita akan segera mencari Syekh Maulana Wahid. Ya. Masihkah kalian bersabar untuk menunggu Empu Tirta Sulang? Ya, insya Allah. Tentunya kami akan sangat-sangat bersabar. Ya, baik. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman ya, pada kesempatan malam hari ini kita didatangi oleh Syekh Jubah Biru. Buat teman-teman yang tidak tahu Syekh Jubah Biru itu siapa, Syekh Jubah Biru adalah Syekh yang telah memberikan paku bumi kehidupan kepada kami. Ya, benar. Beliau bertempat tinggal di tanah Papua, beliau yang menjaga paku bumi di Papua. Beliau datang kemari karena ingin menyampaikan kepada kami dan menyarankan kepada kami untuk memberikan paku bumi kehidupan kepada sahabatnya yang bernama Syekh Maulana Wahid. Beliau adalah sahabat kentalnya, sahabat satu perguruannya dahulu. Iya. Mereka berdua dipisahkan karena tugas dari gurunya. Syekh Jubah Biru ditugaskan di Papua, Syekh Maulana Wahid ditugaskan di Tanah Aceh. Mungkin Syekh Jubah Biru ingin sekali memberikan paku bumi kehidupan kepada Syekh Maulana Wahid, sehingga datang ke sini menyarankan kepada kami. Jadi seperti itu teman-teman. Dan alhamdulillah tadi ini juga saya sangat senang sekali karena Syekh Jubah Biru menanyakan bagaimana kabar mereka yang sudah mendapatkan paku bumi kehidupan. Dan saya tadi sudah menjawabnya dengan sejujur-jujurnya. Saya tidak munafik, saya tidak berbohong, saya katakan apa adanya. Ya memang kenyataannya seperti itu. Ada beberapa orang yang memang sudah merasakan manfaatnya. Bahkan mereka yang sudah merasakan manfaatnya sampai bilang kepada saya seperti mimpi. Ibaratnya sekarang di bawah tiba-tiba sudah di atas. Tapi kita selalu mengingatkan memang roda itu selalu berputar. Iya. Asalkan roda itu tidak kempes. Kalau kempes kan muternya susah. Jadi tambal, Mbak. Ya. Kalau tidak bisa mutar kempes, yang penting masih di atas sih tidak masalah. Kalau lagi di bawah kempes kan nggak bisa muter, nggak bisa naik ke atas. Kasihan yang di bawah ya. Kasihan yang di bawah. Ya maka dari itu buat yang belum merasakan manfaatnya ya terserah teman-teman. Teman-teman sudah mendengarnya sendiri. Kuncinya cukup satu, sabar. Lagian juga teman-teman hanya disuruh menyimpannya saja. Mungkin asalkan jangan dikasihkan kepada orang lain. Kalau mau diberikan kepada orang lain ya kepada keturunannya, agar supaya
jika tidak bermanfaat untuk jenengan, bisa bermanfaat untuk anaknya suatu saat nanti. Yang penting jangan dibuang, teman-teman. Dan saya sangat senang malam hari ini karena didatangi oleh Syekh Jubah Biru. Jadi seperti merasa sangat diperhatikan oleh beliau. Beliau ibaratnya kita katakan pemilik paku bumi kehidupan. Nah, ya kita tahu pemilik aslinya ya dulu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Namun kan yang kita ketahui terakhir itu ya Syekh Jubah Biru. Beliau yang memiliki, beliau yang menyimpan, beliau yang menjaga. Setelah paku bumi itu di tangan kami, terus dibawa ke Aceh, disebarluaskan, tapi beliau masih peduli, ingin tahu kabar selanjutnya seperti apa. Itu yang saya senang. Mudah-mudahan suatu saat nanti beliau juga datang kembali dan menanyakan hal yang sama. Mohon maaf teman-teman ya, ini di sini kondisinya kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin. Ini yang lain dingin, saya malah kayak lagi kepanasan. Ini Mbah, mohon maaf ini Mbah, tadi waktu saya sedang tidur bersama Ki Slamet itu seperti suara bising-bising itu. Tadi kan jenengan tiba-tiba kami bangun nggak ada jenengan sama Mas Dobleh. Makanya saya kaget. Sebenarnya jenengan ini berada di sebelah mana, Mbah? Yaitu seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwa kita bertemu dengan makhluk yang itu tadi sudah saya ceritakan. Jadi ya udah, mungkin cukup ya teman-teman. Kita mau kembali ke tenda. Jadi kita itu sebenarnya kerjanya di sini cuma tidur, makan, tidur, makan. Kalau ada sesuatu yang berdatangan dan membuat kami penasaran atau penting, kita baru menyalakan video dokumentasi. Namun besok mungkin Ki Slamet sama Caplang atau sama Mas Dobleh turun lah. Soalnya itu kan persediaan makanan sudah habis. Ya itu pasti. Ya belilah makanan yang agak-agak enak lah, ayam apa-apa. Iya. Supaya kita dapat gizi di sini. Ya nanti jadi besok kalau turun gunung ke pasar kan bisa makanan bisa nyetok lagi. Kalau sama obat-obatan. Misalkan kesininya cuma bawa ayam, di sana nanti kita makannya lebih enak gimana, Mbak? Ya, itu ya terserah saja. Itu ajaran. Enggak, itu terpenting. Iya, itu bercanda. Yang terpenting obat-obatan. Iya, itu ya, pasti. Yang pilek, batuk biar kita bisa tetap sehat. Iya. Ya, sudah tutuplah Mas Dobleh, ini nggak kuat batuk. Jadi terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa? Jenengan tiba-tiba masuk ke raga sahabat saya. Saya ditugaskan oleh muridnya Empu Tirta Sulam. Saya teman dekatnya. Oh, jenengan teman dekat dari murid Empu Tirta Sulam. Untuk melihat keadaan panjenengan semua. Panjenengan sendiri siapa? Namanya? Nama saya Suhemi. 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 Bagaimana? Apanya? Apanya yang bagaimana? Keadaannya. Ya seperti yang jenengan lihat ini. Ya. Alhamdulillah baik. Syukur alhamdulillah. Saya ikut senang mendengarnya. Jenengan benar sahabat dari murid Empu Tirta Sulam. Betul. Bolehkah saya bertanya? Silakan. Jika memang jenengan adalah sahabat dari murid Empu Tirta Sulam, harusnya jenengan tahu sekarang Empu Tirta Sulam berada di mana. Empu Tirta Sulam sedang mengadakan perundingan. Ya. Bertawasul
supaya apa yang menjadi sebuah keputusan nanti sudah betul-betul atas izin Allah. Iya, benar. Berarti jenengan memang benar-benar sahabat dari murid Mpu Tirtasulam. Ya, saya kenal baik dengan murid beliau. Kenapa beliau mengutus jenengan? Ya karena dirasa mungkin saya baik. Saya bukan berarti menilai diri saya baik. Tapi di antara sahabat-sahabat murid beliau itulah yang paling dekat kepada saya. Nah, Ya, beliau tidak bisa ke sini sendiri. ya. Makanya menyuruh saya, mungkin ada urusan. Apa urusannya biasanya? Ya, mungkin ini pribadi. Makanya bergegas tadi buru-buru menyuruh saya untuk menemui sahabat-sahabatnya yang berada di tenda. Ada 4 orang. Tolong dicek kondisinya. Ya. Tidak itu disuruh ngantar makanan ke sini tidak? Saya suruh ngecek itu aja. Ngecek orangnya saja. Ya, Ya, saya kira disuruh nganterin makanan juga ke sini. ya nanti saya sampaikan langsung ke. Oh, jangan. Jangan. Ini lagian makanan kalian kan beda dengan makanan saya. Ya barangkali mau. Memangnya mohon maaf, makanan manusia apa? Itu yang ada di tenda. Ini di belakang saya ini tendanya. Iya. Mungkin dari sini juga jenengan bisa melihat makanan kami itu apa. Itu termasuk makanan. Ini permen. Oh, permen. Mau nyoba permen? Ya, jikalau tidak keberatan, saya boleh minta 1. Boleh. Silahkan. Ini permen Ini. Oh, kebalik. Oh, iya. dibakar. Iya, dibakar itu ini. permennya itu dibakar. Iya. Oh, iya. Gimana permen? Ini bukan permen, asap. Asap. Ya permen yang bisa mengeluarkan asap. Seperti itu. Canggih manusia berarti ya. Kalau asap di alam saya itu dupa. Seperti ini. Ada yang betul. Bentuknya seperti dupa. Ya, keluar asap dupa. Ini dimakan, diisep, Diisep. ditelan. Tuh. Iya. Coba ditelan. Ini. Telan coba. Kayak orang makan. Ya. Kenapa? Tidak bisa nelen. Bisa. Coba dulu. Nanti kenyang kalau ditelan. Batuk malah. Manis. Ya nggak ada yang manis. Tapi apa aromanya atau ininya gimana? Ya baru ngerasain ya, jadi tidak bisa berbicara banyak. Kayak dupa. Oh iya. Ya, aromanya seperti dupa. Ya mohon maaf ini, kalau dupa itu rasanya apa saja memangnya? Apa seperti rasa nanas, stroberi barangkali? Ya rasa dupa, Rasa dupa. nggak ada nanas. Oh. Jenengan tahu nanas?
Nah, makanan itu ya. Pernah makan juga. Cuma makan manusia. Berarti sudah keadaannya baik-baik semua. Alhamdulillah kami semua. Saya mau pamit lah. Ngapain? Kenapa Ya, kok kayak menyampaikan Cepet sekali gitu. menyampaikan berita ini kepada teman. apa jangan-jangan pusing karena Iya. membuat permen? Pusing. Batuk. Tidak enak makanan manusia. Padahal ini dari kami sangat enak dan bisa memberikan kami energi yang lebih besar. Ya manusia. Kalau saya tidak mau seperti itu. Tidak enak. Ya sudah sana kalau mau pulang. Ya. Kita juga mau tidur. Ya. Terima kasih, mohon maaf mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semakin malam semakin dingin, semakin batuk, nggak henti. Ini teman-teman ya, tadi ada makhluk yang datang ke sini. Katanya beliau adalah teman dari muridnya Mpu Tirta Sulam. Disuruh oleh muridnya Mpu Tirta Sulam untuk melihat kondisi kita. Ya niatnya baik. Cuman tadi buat bercandaan kita di sini karena kita juga butuh ketawa, kita butuh bercandaan teman-teman biar nggak begini-begini terus. Ya sudah mungkin teman-teman ya, kita akhiri lagi ini videonya. Apabila ada salah kata ini saya mau ngomong Ki Slamet. Ya, ini kita masih di Aceh. Ya. Tapi setelah video yang tadi sore kita upload, video yang Eyang Basuki nasehatin kamu, Oh iya. itu alhamdulillah ini tadi ada notifikasi dari BRI uang masuk. Cuman saya nggak tahu uang masuk ini untuk siapa. Tapi menurut saya sih kalau lihat dari nominalnya, kemungkinan uang-uang yang masuk ini uang-uang untuk jenengan. Mungkin untuk membantu jenengan merenovasi rumah itu. Ya tapi jangan senang dulu karena ini belum dicek kebenarannya. Ya saya belum buka WA sih. Iya. Ya cuman kalau lihat nominalnya itu kemungkinan besar untuk jenengan. Tadi ada yang masuk 1 juta, ada yang masuk 3 juta, ada yang masuk 50.000, ada yang masuk 20.000, ada yang 15.000. Itu kan nominal-nominal yang kemungkinan besar untuk membantu jenengan. Ya mudah-mudahan sih nanti kalau sudah ada waktu saya buka WA-nya. Apa kalau nggak nanti kalau kita sudah pulang dari sini kita baru buka WA-nya, kita balas satu-satu. Karena ini tugas kita belum selesai di sini, jadi kita jujur saja belum memikirkan Ki Slamet. Ya kita doakan saja yang terbaik untuk Ki Slamet. Ya Mbah, terima kasih atas kebaikan panjenengan dan terlebih kepada teman-teman semuanya, kepada panjenengan Mbah, dan kepada teman-teman yang sudah ikhlas, sudah peduli kepada saya, keluarga. Alhamdulillah, apa yang panjenengan semua sudah berikan kepada saya dan keluarga, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan semua kebaikan panjenengan semuanya. Amin. Tapi mungkin jenengan berterima kasihnya nanti saja Ki Slamet.
Nanti takutnya ini bukan buat jenengan. Tapi ya tidak mengapa, yang penting saya sudah mendoakan Pak. Ya. Ya, karena tidak ada henti-hentinya jenengan baik banget kepada saya. Ya mudah-mudahan kalau memang jenengan menganggap saya baik, mudah-mudahan jenengan juga sama seperti saya, Mas Toblet, Mas Saplang, jenengan juga jadi orang yang baik, yang bisa bermanfaat untuk orang lain nantinya. Amin. Ya sudah, gitu aja teman-teman. Mungkin kita tutup, kita akhiri videonya sampai di sini. Nanti kalau ada apa-apa kita pasti nyalakan lagi.